Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman bagaimana saya membuat bakpao bentuk rose yang cantik banget. Kalian juga bisa bentuk bulat-bulat seperti biasa ya, dan diisi dengan coklat dan sebagainya. Kali ini saya khusus mengajarkan teman-teman bagaimana membuat bentuk rose yang cantik kayak gini. Oke? Yuk langsung kita baking. Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya mau berbagi dengan kalian bagaimana membuat bakpao ubi ungu yang bentuknya kayak rose. Ya, ini cara pembuatannya enggak susah, gampang banget. Kalau kemarin saya sudah bikin mantau dari ubi ungu yang saya campur dengan putih, jadi kayak lingkaran putih dan ungu. Kali ini saya akan buat bakpaonya atau adonan bakpao ini itu hanya pakai ubi ungu aja. Nah, apakah bahan-bahan yang dipakai itu sama kayak bakpao mantau kemarin? Hampir sama, tapi konsistensi komposisinya berbeda karena ini hanya menggunakan warna ungu ubi ungu aja. Ya, jadi nggak ada yang putihnya. Oke? Nah, apa aja yang saya gunakan untuk membuat bakpao dari ubi ungu bentuk rose ini? Yuk langsung kita ke bahan-bahannya. Nah, saya langsung ke mixer saya aja. Lalu di sini saya sudah punya 250 gram tepung protein rendah. Saya pakai kunci biru. Lalu di sini ada 2 sendok makan gula pasir karena saya maunya plain aja, nggak mau terlalu manis. Di sini ada 1 sendok teh yeast yang saya pakai. Lalu saya juga nanti akan pakai sedikit garam atau sekitar 1/4 sendok teh garam. Ya. Tapi garamnya nanti akan saya masukkan bersama dengan minyak goreng ya. Nah, di sini saya masukkan dulu tepung dan yeastnya. Lalu juga di sini kita butuh ubi ungu. Ini sekitar 200 gram ubi ungu yang sudah dikupas. Lalu sudah saya kukus lembut. Lalu saya haluskan ya. Kalau saya haluskannya dengan pirikan atau ditumbuk gitu ya. Kalau kalian punya blender, kalian mau pakai blender juga boleh ya. Lalu di sini saya juga punya 1 sendok makan minyak goreng. Dan tentu saja di sini saya pakai sekitar 110 sampai 120 ml air. Nanti kita akan lihat konsistensi dari tepungnya itu butuh 110 atau 120 ml. Oke? Nah, langsung aja kita buat. Yang pertama kita lakukan, oh iya, air ini boleh kalian ganti dengan susu ya. Nah, berhubung anak saya yang nomor 2 itu alergi juga dengan susu sapi, jadi saya pakai air putih aja. Nah, kalian boleh pakai susu ya. Oke. Nah, ini saya akan giling dulu adonan yang keringnya. Lalu saya akan kasih ubinya ya. Nah, seperti ini. Saya aduk dulu adonan yang keringnya. Saya matikan. Lalu saya masukkan ubinya. Nah, ubinya ini kalian pilih yang ungu banget ya. Saya kemarin beli ubi, ada bagian yang nggak ungu-ungu banget, dia pink gitu, kayak gini. Tuh ya. Jadi saya campur dengan yang ungu banget supaya warnanya cantik. Nah, kalau kalian warnanya mau ungu, lebih ungu lagi, kalian bisa campurkan dengan pewarna ungu. Atau sekarang itu udah banyak banget orang jual esen-esen ya. Ada esen ubi, esen mangga, esen apa gitu. Nah, kalian boleh pakai esen ubi. Nah, seperti ini saya aduk. Saya kocok dulu. Bagian-bagian yang nggak kegiling ini dipinggirkan dulu biar semuanya rata digilingnya. Nah, seperti ini. Saya akan tuangin airnya. Ini saya kasih 110 dulu ya. Nah, perlahan-lahan. Nanti kalau kurang bisa kita tambahkan sedikit lagi. Nah, ini dia udah menyatu dengan adonannya. Kita akan kasih sedikit garam, sedikit aja, sekitar 1/4 sendok teh garam. Lalu saya akan kasih 1 sendok makan minyak goreng. Nah, seperti ini. Lalu dikocok lagi sampai kalis ya, teman-teman. Nah, kita akan kocok sampai adonannya itu kalis dan membentuk adonan yang lentur banget ya. Oke? Setelah 10 menit adonannya udah cukup menyatu ya. Akan saya pindahkan ke meja kerja saya. Kita akan adon lagi 5 menit dengan tangan. Lalu saya akan biarkan 15 menit mengembang dulu ya.
dia resting dulu 15 menit, baru nanti kita akan bentuk-bentuk jadi bulat-bulatan untuk membentuk mawarnya nanti ya. Ini saya pindahin. Nah, seperti ini. Nah, kita jadikan satu. Nah, ini udah halus banget. Kalian bisa lihat adonannya udah halus atau banget, bisa lihat dari sini ya. Jadi ya. Nah, jadi kita cukup dengan asal dia permukaannya udah halus banget kayak gini. Ini saya rasa juga udah lentur banget ya. Tuh, udah lentur. Ya udah lembut banget tuh adonannya ya. Nah, ini saya akan bulet-buletin karena ini juga udah nggak lengket. Saya akan bulet-buletin kayak gini, lalu saya akan biarkan selama 15 menit ya di dalam baskom begini. Setelah 15 menit saya akan bagi-bagi jadi beberapa bagian sesuai dengan bentuknya seperti ini. Nah, ini ya. Oke, tunggu 15 menit. Adonannya sudah seperti ini, dia udah jadi lebih lembut lagi. Nah, lalu saya akan bagi-bagi ya teman-teman. Jadi saya akan bagi dulu pertamanya itu sekitar menjadi 4 bagian ya. Nah, kalau kalian mau bikin bentuk rose semua boleh. Kalau kalian mau bikin bulat biasa dengan isian coklat misalnya, itu juga boleh aja ya. Nah, ini saya akan timbang dulu. Ini 588 ya totalnya. Saya udah siapin satu loyang buat bikin bulat-bulatnya nanti. Nah, ini untuk rollsnya saya udah jadikan 400 gram, 100, 100, 100, 100. Lalu sisanya ini 180 gram saya akan jadikan 4 bagian, lebih kurang 45 gram ya. Ini buat anak-anak saya isian coklat, mereka suka banget isi coklat, dan kemarin kebetulan itu sisa coklatnya masih ada, saya bisa pakai ya untuk bakpao ini gitu ya. Nah, ini saya akan bulat-bulatin dulu. Yang bulat, khusus yang bulat ini untuk ini ya, untuk isian coklat ya. Seperti ini saya bulat-bulatin. Nah, saya taruh aja di sini aja, khusus yang bulat. 17 gram ya. Jadi saya langsung aja kayak gini, lebih gampang. Sekitar 17 gram ya bulat-bulatinnya. Dipulung-pulung ya. Nah, ini semua udah selesai. Ini saya akan biarkan dulu 15 menit ya. Nanti setelah 15 menit kita akan bentuk jadi rose ya. Dan yang 4 biji ini nanti saya akan isi dengan coklat, akan buat anak-anak ya. Nah, ini sudah dari awal saya bikin, jadi udah ada 15 menit. Jadi cara membuat isian coklat seperti ini ya. Kalau buat bakpao itu pinggirnya yang kita pencet-pencet gini ya. Jadi tengahnya itu nanti akan sedikit tebal. Nggak apa-apa itu supaya nggak keluar ya isian coklatnya ini ya. Ini coklat yang udah saya sediain juga kemarin yang saya bikin. Kalian bisa lihat resepnya di vlog sebelum ini, ada ya resepnya. Nah, seperti ini saya akan kasih isiannya. Isiannya nggak perlu terlalu banyak banget, 1 sendok teh gitu aja, nggak apa-apa. Langsung kita jepit gini. Saya biasanya bentuknya bulat-bulat aja ya, nggak aneh-aneh gitu. Nah, kalau kalian mau coba buat yang aneh-aneh juga boleh. Nah, seperti ini.
kecil-kecil aja. Atasnya harus dijepit banget ya, oke? Supaya dia nggak bocor. Nah, kita juga jangan lupa siapkan kertas baking paper kayak gini, dilurusin aja ya bawahnya, dilurusin. Nah, lalu kita taruh di sini seperti ini. Lalu kita taruh di dandang seperti ini. Nah, untuk yang rose-nya saya akan ambil sekitar ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 dikali 4, 24 ya. 24. Jadi saya akan ambil 6 buah bulat-bulat yang kecil ini ya. Saya akan bentuk jadi rose ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya akan kasih taburan tepung dulu di sini ya. Jangan lupa kasih taburan tepung supaya nggak lengket. Ini saya akan pipihkan. Nah, kayak gini saya pipihkan. Bulat ya. Nah, kayak gini. Nggak usah bentuknya presisi banget. Ini ditipisin ujung-ujungnya. Ini lalu kita taruh di sini sama seperti yang lain juga, kita bulat-bulatin juga. Dan satu lagi kayak gini. Oke, nah ini kita geser gini ya, di sini ya, kayak gini ya teman-teman. Nih saya tumpukin ada 6 kelopak bunga ya. Nah, seperti ini. Nah, saya akan gulung dari sebelah sini ya, atau dari sebelah sini juga boleh. Saya dari sini aja. Nah, gulung kayak gini. Setelah digulung, kita ambil sumpit seperti ini. Kita kasih sedikit tepung. Kita giling-giling begini di tengahnya. Nah, tada! Cakep kan? Tuh, jadi kelopaknya ini tinggal kita buka-buka dikit ya, biar dia jadi tambah cakep. Nah, biar jadi tambah cantik tuh, kayak gitu ya. Nah, lalu kita taruh di baking papernya seperti ini kan. Jadinya nanti sekitar 2 ya, jadi kiri kanannya. Nah, kayak gini ya, jadi ada 2. Nah, ini kita taruh dulu di sini. Nah, semuanya udah jadi. Ini udah jadi rose-nya, cantik banget ya. Nggak sabar deh setelah nanti matang jadinya kayak apa kan. Nah, ini udah jadi. Ini jadinya sekitar 5 buah. Ditambah di sini ada 3 buah rose juga, plus 4 yang rasa coklat buat anak-anak. Saya akan tumpuk seperti ini ya. Saya akan tumpuk seperti ini, lalu nanti saya akan kukus bersama-sama. Tapi sebelum dikukus, saya akan biarkan dulu dia mengembang selama lebih kurang 30-40 menit ya, baru kita kukus. Oke, setelah lebih kurang 40 menit, jadinya bapaunya seperti ini. Terang tuh, bentuknya udah ngembang ya. Kedua kalinya tadi kan masih kecil-kecil, nah ini sudah ngembang. Saya akan kukus. Kukusnya itu di air yang sudah, di kukusan yang udah panas, itu selama lebih kurang 15 menit aja ya. Oke, nah seperti ini. Nah, saya akan taruh ini bapaunya seperti ini. Nah, saya akan taruh begini.
apinya api besar, dan saya akan tutup. Tutupnya udah saya kasih kain ya, jadi selama 15 menit. Oke. Nah, seperti ini. Nanti setelah 15 menit kita akan lihat hasilnya seperti apa. Udah 15 menit, saya akan buka ya kukusannya, akan kasih teman-teman lihat jadinya kayak apa. Saya matikan dulu apinya. 1, 2, 3. Tada! Wah, menu-menu banget bapak saya. Lihat tuh, waduh, mantep ya. Wah, pas banget, cakep banget. Yuk kita langsung saja. Nah, ini dia bapau atau mantau ubi ungu ala dapur saya yang bentuknya rose ya, yang bentuknya seperti bunga mawar. Aduh, cantik banget. Nah, demikian dulu resep dari saya ya teman-teman. Semoga resep ini bisa jadi inspirasi kalian membuat bentuk-bentuk mantau yang cakep banget atau bentuk bakpao yang cantik banget. Oke? Kalau kalian suka, kalian boleh subscribe, like, dan share ya. Jangan lupa coba di rumah untuk cemilan anak-anak. Oke? Setelah ini saya akan buka rose-nya ataupun tadi yang isi coklat itu. Saya akan kasih teman-teman lihat tekstur dalamnya kayak apa. Oke? Sampai jumpa di resep berikutnya. Dadah! Sarankan bagaimana tekstur daripada bapau bentuk rose ini. Nah, saya akan buka, kasih teman-teman lihat bagaimana tekstur bapaunya ya. Nah, ini tadi udah diambil sama anak saya. Yang pertama saya akan kasih kalian lihat dulu tekstur dari yang isi coklatnya. Jadi ini bentuknya kayak gini, standar ya. Lalu dalam coklatnya kayak gitu tuh. Wow, tuh ya. Tuh, ini lembut banget teksturnya. Tekstur bapaunya tuh lembut banget, lentur banget ya. Nah, dalamnya kayak gini. Enak banget. Ini dari 4, ini udah terakhir karena anak saya udah makan satu orang satu. Dan saya akan kasih teman-teman lihat dalam bentuknya yang rose ini ya. Nih, saya akan kasih lihat nih dalamnya kayak apa. Saya buka dulu bawahnya, jangan lupa dilupasin dulu baking papernya. Dalamnya kayak gini. Tuh, dia lembut banget sampai ke dalam-dalamnya tuh lembut ya teman-teman. Enak banget, lembut banget. Kalian boleh kasih apa aja dalamnya. Kalau kalian makan kayak gini doang, temen kopi atau susu, itu enak banget. Kalian harus coba. Dadah!